Tiga dalam sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk acara yang keempat merupakan tausiah Dr. Ali Wisnu MA. Sedangkan acara yang kelima adalah penutup dan acara yang keenam adalah lain-lain. Langsung saja untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Salsabila Nasifah Az-Zahra. Kepada Ananda Salsabila Nasifah Az-Zahra, disilahkan. وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, acara selanjutnya merupakan sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 3 Ngawi, Bapak Eko Iswaji SPD MPD. Kepada Bapak Eko Iswaji MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarram Ustaz Ali Wisnu nggih. Nah, putra mantu Bapak Yai Manan ingkang kula hormati, insyaallah putra rahmat Allah lan
sedaya rombongan, Bapak Ibu guru karyawan karyawati SMP Negeri 3 Rambi kang kula hormati. Alhamdulillah enjing menika kula lan panjenengan saged ngempal silaturahim wonten acara kajian rutin akad pon ingkang sampun dados kegiatan rutin warga SMP 3 Rambi. Alhamdulillah. Nah, temanipun apa Mas? Meneladani Rasulullah untuk membangun karakter generasi muda. Alhamdulillah. Karena sebab Ustadz Abdul Manan, Bapak Yai Abdul Manan sofar menemui perjalanan keluar, inilah yang merupakan contoh bagi kita semuanya. Apa yang sementara ini kita berproses di SMP 3 Rambi, wayahe sing sepuh dimulyakne, bukan ora dinggo, ning wayahe sing sepuh dimulyakne. Hari ini kita dapat contoh manfaat dari proses regenerasi, Bapak Ibu. Manakala Bapak Yai Abdul Manan berhalangan hadir, padahal kita berharap petuah dari beliau ada regenerasi berikutnya, putra mantu terbaru. Pak Ron patek familiar biasanya ini putrane Pak Amanan karena wis hafal banget berarti Pak nembe. Alhamdulillah akhirnya silaturahim terjalin. Alhamdulillah nanti misalnya pas tindak mampir Nur Anissa katuran pinarak. Alhamdulillah. Bapak Ibu, mungkin ada beberapa teman kita yang hari ini sakit. Mari kita doakan semoga nanti diberikan kesehatan dan bisa kembali bersama kita untuk bersama-sama silaturahim, berharap manfaat dan berkah dari silaturahim yang diiringi dengan kajian sebagai siraman rohani kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih para panjenengan sedaya. Bu Nini tetap sehat meskipun purna tugas. Nah, nek ngaten iki paling mboten kan sak lapan. Nah, selapan saben akad pon panjenengan saged rawuh menika kan indikator sehat. Alhamdulillah. Mugi-mugi sehat menika nurun datang junior panjenengan wonten SMP 3 Rambi. Mangkaten wonten pikiran nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk acara yang selanjutnya merupakan inti dari kajian Ahad pagi SMP Negeri 3 Rambi pada pagi hari ini adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Wisnu MA dengan tema kajian Ahad pagi pada hari ini adalah meneladani akhlak Rasulullah untuk membangun karakter generasi muda yang religius. Kepada Al-Mukarram Ustadz Ali Wisnu MA, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال ومن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى كما جاء في الحديث. Alhamdulillah dumateng Bapak Kepala Sekolah kula mulyakaken, dumateng Bapak Ibu guru serta keluarga yang hormati dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala aturaken keranten dugi sak menika Allah Subhanahu wa taala
tasih maringi kita kathah-kathah nikmat. Ingkang pundi menawi kita menika badhe nikmat ingkang Allah Subhanahu wa taala paring dumateng kita menika, maka Allah Subhanahu wa taala sampun ngendika piyambak la tuhsuha. Boten saged ngitung. Amargi kathahipun nikmat ingkang Allah Subhanahu wa taala paring dumateng kita. Saking kathahipun nikmat kadang kita niki raos boten pernah diparingi nikmat. Saking kathah. Karena saking katahan itu saking sebetulnya saged merasakan padahal kathahipun nikmat. Dan yang menika keluarga sekali susah boten-boten pernah diparingi nikmat. Jadi perhatian saking kathahipun nikmat. Jadi boten saged ngerasaken. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih dalam kitabipun Ihya Ulumuddin beliau ngendikaaken nikmat ingkang Allah Subhanahu wa taala iki nyati jamin apa campur. Terusipun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dumateng kita niki bertingkat-tingkat. Monggo saya ngendikaaken nikmate Allah Subhanahu wa taala ingkang paring dumateng manungsa niki bertingkat-tingkat. Tingkat ingkang paling rendah, ingkang paling bawah, ingkang pundi nikmat menika Allah Subhanahu wa taala paring teng sedanten tiyang. Yang ingkang ditresnani boten ditresnani. Yang ingkang buat kebaikan boten keburukan sedanten diparingi nikmat menika. Yang niku nikmat harta benda. Nikmat harta benda dunia menika niki nikmat yang paling rendah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Ini kita syukur. Kemudian nikmat ingkang lebih tinggi derajatipun, nikmat ingkang lebih agung nilaiipun dapat Allah Subhanahu wa taala setelah nikmat harta benda, niku nikmat kesehatan. Keranten napa? Angkit yang niku menawi boten sehat, maka yang niku rela mengorbankan harta bendanya untuk kesehatan itu. Menawi yang niku sakit, ya, tapi sakitnya boten pati aku berobat ke dokter bagi arto. Ya. Menawi sakitnya belum sembuh-sembuh, dia rela mengorbankan menjual sebagian harta bendanya untuk kesehatannya. Terus sampai demi kesehatannya, dia nggak terasa telah merelakan semua harta bendanya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, pada kesempatan pagi ini tinggalnya mungkin kita tidak pakai kata punya harta benda, tapi kita punya nilai yang lebih besar, lebih mahal daripada harta benda kita. Ini pun nikmat kesehatan. Mari kita niki melihat berapa orang saudara kita, tetangga kita, orang-orang di luar sana yang masih detik ini, di saat ini masih di dalam keadaan sakit, belum bisa menikmati nikmat kesehatan. Ini kata menawi nikmatipun kaki dicabut yang betul sakit melampah, menawi nikmatipun lidahnya dicabut yang betul sakit rasakan enak. Terus kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambah nikmat kesehatan kita, mengekalkan nikmat kesehatan kita, juga kita ini saged nglampahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Badhe niku nikmat ingkang paling agung setelah nikmat harta benda dan nikmat kesehatan, kapun di Allah Subhanahu wa taala paringaken, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang khusus yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang dicintai Allah, hamba-hamba yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Ini kunapa? Nikmat iman kita. Nikmat iman ini nikmat yang paling tinggi, paling mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Keranten napa? Keranten tiyang menika sedanten teng donya niki namung sementara. Menawi yang niku miskin namung sementara, menawi kaya kaya sementara, menawi yang sakit namung sakit sementara, sehat namung sehat namung sementara. Dengan dikatakan Rasulullah SAW bersabda,
umur umatku menika, umur umatku ini yaitu sittin baina sittin wa sab'in, 60-70 tahun mau. Umat Kanjeng Nabi umat akhir zaman menika umure kata-kata yang 60-70 tahun. Berarti boten dangu. Tahun sementara niku mau. Tapi Bapak-bapak Ibu-ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, bakto menika setelah itu maka mau tidak mau, siap tidak siap kita semua bakal meninggalkan dunia. Kita sadar bakal mati, bakal meninggalkan dunia ini. Nah, nanti setelah meninggal dunia di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala niki boten sementara meleh tapi selama-lamanya. Kalau kita bahagia selama-lamanya, kalau kita sengsara selama-lamanya. Inilah alam akhirat. Dan kunci kita ini sakit bahagia selama-lama di akhirat yang namung yaitu harus memiliki iman. Harus memiliki iman. Sebaik apapun amal seorang, sebagus apapun akhlaknya, tindakannya, nak boten enten iman, niki maka boten enten nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus para ulama itu gambaraken iman menika kunci kados dene angka 1. Sedangkan amal-amal yang kita buat salat, puasa, zikir, sedekah niki ibaratipun angka 0 di belakang angka 1. Terus menawi yang niku ngamal salat terus tambah 0 itu 10, tambah meleh yang niku jika tambah 100, terus tambah amal-amal amargi enten angka setunggal niki. Tapi nek tiyang niku boten kagungan iman, tidak punya iman hadirin taala, maka sebaik apapun akhlaknya, amalnya, dermawannya, maka tidak ada nilainya karena nggak ada angka 1. Namun 0,00000 boten enten nilai hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus sebagai saya tiang-tiang yang boten kagungan iman, tiang kafir menika nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala mereka akan protes. Wahai Tuhan, saya itu dulu di dunia suka sedekah, saya itu berakhlak baik sini, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berikan apa-apa. Karena apa? Karena dia tidak punya iman. Kadosipun kita ini bersyukur, saya itu bersyukur didatusaken Allah Subhanahu wa taala yaitu hamba yang beriman. Jadi kita bukan pernah nyuwun, nggak pernah meminta, nggak pernah usul, nggak pernah request datang Allah. Allah Subhanahu wa taala sampun lahiraken kita niki, saking rahimipun seorang ibu yang beriman, di lingkungan yang beriman, masya Allah nikmat yang ingkang ageng hadirin. Dengan dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan terlihat itu seluruh manusia ketika awal penciptaan roh itu maka mereka semua sudah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ngendika alastu bi rabbikum, apakah kalian semua ngaku kalau saya itu Tuhan kalian? Maka semua ruh bisa menjawab qalu bala sahidna. Ya Allah, betul kami bersaksi bahwasanya Engkaulah Tuhan kami. Tapi hadirin Allah Subhanahu wa taala ketika lahir di dunia, ini mempunyai takdirnya masing-masing. Ada yang lahir dari seorang ibu yang kafir, lingkungan yang semua lingkungan orang-orang kafir, akhirnya apa? Tidaklah jadi orang yang beriman. Maka mensyukuri nikmat iman niki lebih penting daripada mensyukuri nikmat harta benda dan kesehatan. Jadi kita sama-sama katakan alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, setelah kita niki menyadari bahwa kita niki yang ingkang diberi nikmat ingkang kathah daripada Allah Subhanahu wa taala, lebih mulai kita niki kedah bersyukur. Perhatian kita niki didatusaken umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki niku utusan Gusti Allah ingkang terakhir, khatimul anbiya. Semulia-mulianya para rasul, semulia-mulianya para nabi. Maka umatnya Rasulullah akan menjadi semulia-mulianya umat, akan menjadi semulia-mulianya umat akhir zaman. Ini dikatakan dalam hadis, jadi kisah pun ketika Rasulullah SAW menjelang wafat, maka sudah datang malaikat Israel ketika menyambut nyawa itu sudah datang pun kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW belum ikhlas, Rasulullah belum mau meninggalkan umatnya.
Datang lagi malaikat Jibril, ini pun waktunya, belum tidak mau. Mulai ditanya, wahai Rasulullah, apa yang kau mau? Sing jenengan ngersakaken napa kusane kula aturaken ke Gusti Allah. Maka Rasulullah SAW, saya tidak mau sampai saya betul-betul dapat jaminan bahwasanya umatku niki ing dalam keselamatan dunia akhirat. Umati. Ini Rasulullah SAW ketika ajeng wafat niku mboten mikiraken pundi bojoku, pundi anakku, pundi keluargaku. Sing dipikir kita sekalian iki. Yang disebut-sebut ketika Rasulullah SAW ajeng wafat kita ini disebut ya. Umati. Piye kabare umatku, bagaimana keadaan umatku. Begitu cintanya Rasulullah dimakan kita sekalian. Akhirnya pun ini disampaikan ke Gusti Allah. Akhirnya balik kata Jibril, wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala sampun mutusaken sepertiga dari surga mungkin bakal diisi kali umat jenengan. Belum puas, belum ridho. Kurang, kalau sepertiga kurang. Terus pripun nyuwun perlu tambah mulai. Datang balik lagi malaikat Jibril kepada Allah. Jadi Rasulullah SAW nyuwun dilebihi mulai. Akhirnya datang lagi setengah setengah surga niki mengki sing umat jenengan ya Rasulullah. Pun monggo jenengan tindak. Allah Subhanahu wa taala dah rindu pada engkau akan dicabut, akan meninggalkan dunia. Belum ada. Umati. Pun asal jaminan setengah surga niki umat Nabi Rasul dari bunga. Sampai akhirnya pun yang ketiga kali 2/3 daripada surganya Allah Subhanahu wa taala akan diisi oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada Nabi beliau Allahumma rafiqul a'la 3 kali beliau meninggal dunia. Begitu cintanya Rasulullah, begitu sayangnya Rasulullah di mata kita sampai disuwunaken 2/3 daripada surga ini mungkin bakal diisi oleh umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam sebagian riwayat Allah Subhanahu wa taala sampun menjamin surga niki mengke haram diisi kali sedahaken para anbiya, para nabi sebelum dimasuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga surga niki mengke bakal diharamkan dimakan semua umat, mulai dari zaman umat Nabi Adam sampai itu dilarang sebelum umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke surga semuanya. Masya Allah. Itu kena syukur. Kita ini syukur dirasakan dilahirkan teng dunia menika niku dirasakan umat akhir zaman, umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini materi Allah taala. Terus pripun balasan syukur kita di mata Rasulullah niku pripun? Niku kita niki bagaimana meniru kehidupan Rasulullah SAW sebagaimana yang Rasulullah SAW kehendaki. Tidak akan Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah aku jadikan Muhammad Rasulullah ini sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Depan katanya liman, bagi siapa? Bagi siapa Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai suri teladan yang baik? Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kedah kita mengertosi umat manusia ini sedanten ini menurut sabdanya Rasulullah SAW dalam kitab Sahih Bukhari, niki la yadkhulu ahadan illal jannah, tidak akan ada seorang pun yang akan masuk surga dan tidak akan ada seorang pun yang akan selamat dari neraka bisababi amali, dengan sebab amal. Mboten enten. Di orang niku mboten saged ngamal mengandalkan amalan niku mboten saged. Dinten-dinten salat, puasa, zakat, zikir terus amalan ini tidak akan bisa memasukkan ke dalam surganya Allah. Kemudian sahabat bertanya, walaupun antum ya Rasulullah, bahkan walaupun engkau wahai Rasulullah, maka Rasulullah menjawab qala wala ana. Begitu juga dengan saya ya Rasulullah. Illa bi rahmatillah, kecuali dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai tingkatan Rasulullah SAW sendiri, beliau mengakui bahwasanya tidak akan ada orang yang bisa masuk surga ini kecuali dengan rahmatnya Allah. Karena apa? Karena kalau kita hitung-hitung Bapak-bapak hadirin ta'ala,
nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita niki mboten sanggup kita bayar namung lawan amal kita. Kita sudah setiap hari ibadah nopo, sholat pada ini tidak akan cukup membayar nikmat yang Allah berikan pada kita. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat semua nikmat Allah berikan pada kita ini tidak cukup hanya kita bayar dengan amal-amal kita. Terus pripun? Gimana cara kita supaya masuk surga? Biar kita selamat akhirat, ini kita niki dengan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan beliau adalah uswatun hasanah, suri teladan. Beliau adalah figur yang mana kita tiru dalam kehidupan beliau. Terus beliau ini setiap tindak, setiap perilaku beliau, tingkah laku beliau, ucapan beliau, tutur kata beliau, semua ini adalah dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah semua yang saya kerjakan adalah wahyu dari Allah. Nah, memang beliau itu diutus sebagai contoh. Terus kita mencari siapa figur contoh yang paling tepat, paling cocok untuk kita tiru, untuk kita jadikan panutan siapa? Ini Rasulullah. Beliau adalah semulia-mulianya makhluk, sebaik-baiknya makhluk, dohiran wa batinan. Dohirnya, batinnya, jasadnya, fisiknya, hatinya semua beliau paling sempurna Allah. Sampai dengan dikatakan, yaitu khuliqta mubara'an min kulli aibin ka'annahu qad khuliqta kama tasya'u. Wahai Rasulullah, engkau itu bersih dari aib, sempurna, enggak ada kurangnya. Dari segi jasadnya, fisiknya, masya Allah. Manusia, tapi bukan seperti manusia. Basarul laisa kal basyari. Manusia tapi bukan seperti manusia. Sangat sempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seakan-akan dikatakan ka'anna fatulita kamaka, seakan-akan engkau itu denganku menciptakan diri ini panjenengan piyambak. Terusnya seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sakit menciptakan diri sendiri. Terus diukur alisnya terbalik segini, tinggi badannya segini, seakan-akan seperti itu. Saking sempurnanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang pemimpin yang tutur katanya lembut, beliau menyayangi yang muda, menghormati yang tua. Masya Allah. Kalau kita mencari contoh, mencari panutan, orang dan diriku Rasulullah SAW. Orang yang tidak ada salahnya, semuanya sempurna. Bagaimana kita supaya bisa mencintai Rasulullah? Nah, ini pentingnya kita harus tahu kehidupan Rasulullah SAW. Kita harus mempelajari, meneliti bagaimana dulu Rasulullah SAW belajar mengenai sirah nabawiyah. Rasulullah SAW adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dari Bani Quraisy. Dan Rasulullah SAW ini sengaja diutus oleh Allah Subhanahu wa taala waktu itu di dataran Arab. Ini termasuk hikmah yang besar. Kenapa dari Ta'ala? Karena waktu itu tidak ada tempat lebih buruk mengenai kejahilan, kekejian, kezaliman melebihi daerah Arab Saudi. Masya Allah. Ketika sebelum datangnya Rasulullah, kejahilan di mana-mana, kezaliman di mana-mana. Orang tua tidaklah merasa seperti orang tua. Anak muda, semuanya dalam keadaan tidak karu-karuan dari Ta'ala. Maka ketika itu Rasulullah SAW beliau dilahirkan seorang ibu Aminah. Dan keadaan beliau lahir ini sudah dalam keadaan khitan. Jadi secara fisik jasad beliau sempurna. Dalam khitan, beliau lahir dalam keadaan sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Ini belum jadikan Rasul, belum jangan bikin Rasul. Dan ketika itu di dunia ini dalam keadaan banyak kesyirikan. Ada kaum Majusi yang menyembah api, ada kaum menyembah berhala. Maka ketika Rasulullah SAW lahir, maka
api yang tidak pernah padam, bertahun-tahun berabad-abad akhirnya padam. Berhala yang begitu kokoh akhirnya runtuh. Inilah maksud tanda bahwa telah lahir makhluk yang paling sempurna utusan Allah, yaitu Rasulullah SAW. Maka ini termasuk bulan Maulid. Nah, ini bertepatan sama bulan Rabiul Awal. Pada bulan Rabiul Awal inilah Rasulullah SAW lahir. Nah, ketika tadi awal kita sudah sebutkan ayat kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wahai Muhammad, katakanlah kepada umat-umatmu ketika mendapatkan fadilah, mendapatkan nikmat, maka untuk bergembira. Dan ini lebih baik daripada apa yang semua mereka kumpulkan. Dan tidak ada nikmat, tidak ada nikmat, tidak ada fadilah yang lebih utama dilahirkannya Rasulullah SAW. Maka orang bergembira pada lahirnya Nabi, pada tanggal lahir Nabi adalah perkara yang agung. Allah beri nilai orang-orang bergembira pada hari lahir Rasulullah SAW. Sehingga waktu itu diceritakan beliau punya seorang paman, Abu Lahab, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah putuskan Abu Lahab ini kekal di neraka selama-lamanya. Tetapi satu ketika lahirnya Rasulullah SAW ini, Abu Lahab ini pernah bergembira. Dalam keadaan sebentar saja, seketika saja bergembira. Dan setelah itu musuh Nabi selama-lamanya. Maka Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam hadis Muslim, Allah Subhanahu wa taala akan ringankan siksanya Abu Lahab di akhirat nanti, di nerakanya nanti setiap hari kelahiran Rasulullah. Setiap hari Senin ini akan diringankan siksanya di neraka. Karena apa? Karena pernah bergembira sebentar saja kelahiran Rasulullah SAW, siksanya di neraka diringankan setiap hari Senin. Bagaimana dengan umatnya yang hari-hari memuji Rasulullah, hari-hari beramal mengikuti sunnahnya? Kalau dia bergembira di hari kelahiran Rasulullah SAW, masya Allah, entah perkara apa yang Allah siapkan. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, termasuk perkara menguntungkan kita, yaitu bagaimana kita ini setiap perilaku kita, tidak laku kita, ucapan kita ini meniru Rasulullah SAW, dan selalu berdoa bersalat pada Rasulullah SAW. Ini akan menguntungkan diri kita sendiri, karena setiap perbuatan perilaku beliau adalah sunnah. Sunnah itu mesti ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala beliau telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Wahai Muhammad, katakan pada umatmu itu semuanya, katakan, kalau mereka mencintai Allah, maka ikutilah aku, fattabi'uni, ikutilah aku. Maksudnya aku ikutilah Muhammad. Wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi orang itu nak niru kanjeng Nabi, ikuti tutur katanya, tindakannya, semua dalam mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tindakan Rasulullah? Apa itu perilaku akhlak Rasulullah SAW? Dikatakan khuluquhul Quran. Jadi satu ketika sahabat bertanya kepada Sayyidah Aisyah, kepada istri Rasulullah, akhlak Rasulullah itu seperti apa? Bagaimana akhlaknya Rasulullah itu? Maka Sayyidah Aisyah menjawab, khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi apa yang difirmankan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, itulah akhlaknya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ini adalah seorang yang mulai dari mudanya, mulai dari remajanya, sebelum dia akan menjadi Nabi Rasul, ini telah memiliki akhlak yang mulia. Beliau seorang lahir dalam keadaan yatim. Beliau lahir dalam keadaan tidak memiliki ayah. Ketika beliau masih kecil, di usia 2 tahun, ini telah meninggal ibunya. Kemudian disusui oleh Sayyidah Halimah, diberikan kepada kakeknya. Ini termasuk ada sejarah bagaimana Rasulullah begitu bagus akhlaknya ketika beliau kecil. Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan peristiwa yang luar biasa. Itu Allah Subhanahu wa taala kirim malaikat Jibril khusus untuk mencuci hatinya Rasulullah SAW. Jadi dari dulu sudah ada namanya operasi bedah juga. Contohnya malaikat Jibril.
Maka ketika itu Rasulullah SAW masih usia 4 tahun, masih anak kecil, bermain-main sama teman-temannya. Maka tiba-tiba ada malaikat Jibril yang menyerupai seseorang membelah dada Rasulullah, keadaan sadar, diliakdoh. Dikatakan dalam suatu hadis ini, Rasulullah SAW di operasi itu dibedah dada dalam keadaan yakdoh, keadaan sadar, bukan keadaan dibius. Kemudian diambil hatinya, dicuci dengan air zam-zam, kemudian dikembalikan dengan tanpa ada bekas. Maka waktu itu teman-temannya anak-anak kecil pada kembali teriak pulang kepada Halimah Syakiah, wahai Bunda Halimah, Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh. Maka betul ketika dicari ternyata sudah selesai, Nabi Muhammad dalam keadaan pucat. Nah, inilah mulai daripada dicucinya hati Rasulullah sampai akhir hayat beliau dalam keadaan bersih, tidak ada dosa dan kesalahan. Kemudian ketika beliau masih remaja, Masya Allah, beliau sudah ditinggal ayah ibunya, ikut dengan pamannya. Beliau berdagang, jualan. Nabi Muhammad SAW ini berdagang, jualan. Maka ketika dalam perjalanan perdagangan ke Syam itu sekarang daerah Damaskus, daerah Iran, ini beliau mendapatkan suatu peristiwa juga. Yaitu beliau dilindungi oleh awan-awan yang melindungi beliau dari kepanasan. Maka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, para pendeta-pendeta mereka ini bisa membaca kitab-kitab terdahulu, memang telah tertulis bahwasanya akan ada nanti seorang yang namanya Ahmad dari kaum Quraisy, yang mana dia ini akan menjadi nabi akhir zaman, khatimul anbiya, orang paling sempurna. Ciri-ciri seperti ini. Betul, ketika itu telah tampak bahwasanya Nabi Muhammad SAW menjadi seorang nabi tanda-tanda itu. Maka mulai dari situlah orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi, orang Nasrani mengusir Rasulullah karena mereka tidak ridho, tidak rela kalau nabi akhir zaman ini terlahir dari bangsa Quraisy. Betul. Setelah itu Rasulullah SAW dimusuhi oleh para kafir Quraisy. Sehingga beliau remaja usia 25, akhirnya beliau menikahi Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah yang mana beliau itu sebenarnya adalah karyawan Sayyidah Khadijah, bekerja pada Sayyidah Khadijah di dalam perdagangan. Tapi karena beliau memiliki sifat al-amin, orang yang dapat dipercaya, orang yang diberi amanah di dalam semua perilaku beliau, dalam ucapan, tindakan, di dalam perdagangan. Suatu ketika Rasulullah SAW ini pernah berdagang, kemudian ditanya, ini setengahnya mengatakan Muhammad, wahai Ahmad, ketahuilah mana, tunjukkan barang daganganmu. Maka Muhammad SAW menjelaskan dengan detail dan tanpa ada kebohongan. Oh, kalau kain ini, barang ini jelek tapi harganya murah. Yang ini bagus, harganya lebih mahal. Yang ini lebih bagus, tetapi ini bukan lebih. Terus dia berjualan dengan detail tanpa ada kebohongan. Maka memiliki sifat jujur dan sifat al-amin, itu Rasulullah SAW. Dan itu telah terkenal di semua kalangan Arab bahwasanya Ahmad Muhammad ini adalah orang yang jujur, orang yang amanah. Maka setiap orang-orang Arab dulu ketika bersafar, maka mereka sering menitipkan barang kepada Nabi Muhammad. Ini sebelum diangkat menjadi nabi. Maka ketika usia 40, ketika Rasulullah SAW usia 40 diangkat menjadi Rasul, nah, betul akhirnya kebencian ini telah muncul di orang-orang Arab Quraisy yang awalnya mereka semua mempercayai Nabi Muhammad sebagai orang yang amin dipercaya, maka kembali berbalik, dikatakan kamu itulah orang gila. Majnun, kamu itu orang gila, kamu itu orang pembohong, kamu bukan orang jujur. Ini apa? Karena kebencian yang mereka terhadap Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad termasuk diutuskan jadi Nabi akhir zaman dan bukan dari bangsa mereka. Jadi riwayatnya orang-orang Yahudi itu kenapa mereka benci orang Nasrani, karena dari dulu itu semua Nabi Rasul dari keturunan mereka, keturunan orang Yahudi.
Dia ada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, itu ada dua, itu Ismail dan Ishak. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam telah berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah keturunan-keturunanku ini jadi orang pemimpin. Qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati. Disinilah akhirnya Nabi dan Rasul semua dari keturunan Nabi Ibrahim. Semua dari keturunan Nabi Ibrahim. Maka Ibrahim itu disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah, orang Yahudi ini keturunannya Nabi Ishak. Sedangkan Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail. Maka orang Yahudi bencinya luar biasa karena kenapa? Karena Nabi akhir zaman ini tidak lahir dari keturunan mereka. Tapi hadirin Allah Subhanahu wa taala, bagaimana akhlak Rasulullah? Akhlak Rasulullah SAW kepada orang-orang yang membencinya, kepada orang-orang yang menghardiknya, mencacinya adalah berlaku lemah lembut. Sampai suatu ketika, cerita kisah sudah di Madinah, ada seorang Yahudi, dia buta. Dia ini berada di jalan ganggang di mana Rasulullah SAW ketika menuju masjid, duduk di situ. Maka setiap pagi, siang, sore Rasulullah ketika berangkat ke masjid sambil membawa makanan dan menyuapi orang Yahudi itu. Disuapin. Dia buta. Tapi ketika Rasulullah SAW menyuapin itu, orang Yahudi selalu bicara, selalu menghardik, mencaci Muhammad. Dia nggak tahu bahwa saya menyuapin itu adalah Nabi, adalah Rasulullah. Dia selalu mencaci. Wahai engkau, orang yang menyuapi saya, kamu tahu nggak itu si Muhammad itu? Dia orang pembohong, dia seorang berdusta, orang gila, penyihir. Dicaci terus. Bagaimana Rasulullah SAW terus berbuat baik kepada dia. Maka suatu ketika sampai Rasulullah SAW meninggal dunia, amalan ini dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar, sahabat Rasulullah. Ketika Abu Bakar mau berangkat, maka disuapin juga, menyuapin makanan pada orang Yahudi yang buta. Maka akhirnya dia bertanya, ini siapa? Saya adalah Abu Bakar. Dulu yang nyuapin saya apakah kamu? Bukan. Siapa yang nyuapin saya setiap hari itu? Itu adalah Muhammad bin Abdullah. Akhirnya disitulah dia terenyuh. Ternyata orang yang hari-hari dicaci, hari-hari dihina, dizolimi, itulah orang yang selalu berbuat baik kepada dia. Inilah akhlaknya Rasulullah SAW. Tidak pernah apabila disakiti tidak pernah balas dengan keburukan. Jadi bagaimana berbuat kebaikan sehingga orang itu akan tahu bahwasanya dengan kebaikan ini akan memadamkan keburukan. Sampai puncaknya hadirat Allah ketika Fathul Mekah 8 Hijriah, ketika Rasulullah SAW dan para sahabat ini bisa dari Madinah menguasai Mekah, Mekah terbuka, maka semua orang di waktu itu di Mekah, orang-orang kafir telah ketakutan. Ini adalah hari yang celaka, hari pembalasan. Pasti Muhammad dan teman-temannya akan membunuh kita semua, akan membalas dendam. Karena dulu kami telah membunuh pamannya, kami telah membunuh saudara-saudaranya, temannya. Pasti hari ini adalah hari pembalasan, habis kita semua dari Muhammad. Itulah pemikiran orang-orang kafir Mekah waktu itu. Tapi ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya masuk ke Mekah, semua sahabat sudah gerem yang lain. Wah betul kita balas nih. Tapi bagaimana Rasulullah SAW berbilang bukan. Ini bukan hari pembalasan, bukan hari penghukuman, inilah hari kasih sayang. Semua kalian semua telah saya ampuni, telah saya maafkan. Kembalilah kamu kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima tobatmu. Begitulah akhlaknya Rasulullah SAW. Tidak pernah beliau ini keburukan dibalas dengan keburukan. Dia selalu mengutamakan akhlak. Akhlaknya Rasulullah SAW ini apabila diterapkan oleh umat-umatnya, maka akan terjadilah rahmatul amin, kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala janjikan apabila kalian ini meniru akhlaknya Muhammad, akhlaknya Rasulullah SAW, maka itu adalah kasih sayang. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Tirmizi dikatakan, "Uqida alayya amala ummati wa ma ra'aitu min khairin hamidallah wa ma ra'aitu min sa'in istighfarallahu lakum." Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan oleh Rasulullah,
Bahwasanya ketika sampai saat ini Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau wafat dikuburkan di Madinah, tetapi apa? Allah akan tampakkan amalan-amalannya umat ini kepada Rasulullah SAW setiap hari. Termasuk kemuliaan Rasulullah ini bisa melihat ditampakkan amalan-amalan umatnya setiap hari. Apabila Rasulullah SAW melihat kebaikan dari umatnya, amalnya kebaikan ini, maka akan hamidallah, akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika melihat keburukan, maka akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa, hadirin taala? Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini, detik ini juga ya, kita sebagai umat yang Rasulullah SAW begitu sayang kepada kita, cinta kepada kita, ya, amal-amal kita semua ini diketahui Rasulullah. Jangan sampai kita ini membuat Rasulullah SAW susah. Jangan sampai kita ini membuat Rasulullah SAW sedih. Ketika orang ini berbuat kebaikan, hamba ini seorang umat Rasulullah ini buat kebaikan, maka Rasulullah akan tersenyum. Sedangkan akan kita berbuat kemaksiatan, maka akan menangis, akan sedih. Maka kita ini dengan Allah menjadi umat yang berterima kasih, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan melalui Rasulullah. Maka setidaknya kita ini berbuat kebaikan sehingga kita membuat Rasulullah SAW tersenyum-senyum di kuburannya. Bukan malah kita buat susah. Dengan kita berbuat keburukan, kemaksiatan, hanya akan membuat Rasulullah SAW sedih. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya daripada kita mengamalkan, pentingnya daripada kita meniru perintah Rasulullah SAW ini, yaitu apa? Yaitu supaya kita ini bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW. Dikatakan almar'u ma'aman ahabba. Seorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang ia cintai. Jadi syarat pertama kita ini bisa meniru Rasulullah, mengamalkan apa yang diamalkan Rasul adalah cinta. Syarat pertama harus apa? Harus cinta dulu, mahabbah. Orang itu kalau cinta kepada suatu hal tanpa disuruh pasti akan rela berkorban, akan meniru dengan apa yang dibuatnya. Saya misalnya seorang suami karena cinta kepada istri, maka rela apa saja dikorbankan untuk orang yang dicintainya tanpa disuruh. Begitu juga ketika kita nanti sudah cinta Rasulullah, di hati kita ada kecintaan kepada Rasulullah, maka kita akan mudah untuk meniru. Bagaimana cara kita supaya cinta dengan Rasulullah? Yaitu pertama, kita banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah naik mimbar. Jadi mimbar Jumat Rasulullah SAW itu ada 3 tangga. Maka ketika tangga pertama beliau bilang amin, kedua amin, ketiga amin. Maka ketika beliau turun dari mimbar, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kau tadi ketika naik tangga bilang amin, amin, kenapa? Jadi ketika saya naik tangga pertama, para malaikat di langit telah berdoa, ya Allah, celakalah bagi orang yang telah melalui bulan Ramadan tetapi dosa-dosanya belum diampuni. Amin, kata Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Bulan Ramadan itu bulan penuh rahmat. Kok sampai selesai Ramadan kok masih belum diampuni? Berarti dia saking parahnya tidak beramal di bulan Ramadan. Kemudian tangga kedua amin lagi. Kemudian setelah itu malaikat di langit juga berdoa, ya Allah, celakalah bagi orang-orang yang menemui orang tuanya ketika usia tua tetapi tidak bisa menyebabkan dia masuk surga. Maknanya apa? Ketika seorang itu diberi kesempatan menemui orang tuanya yang masih tua, masa tuanya adalah sangat-sangat masa emas, mudah bagi dia untuk bisa masuk surga. Itu apa? Dengan berkhidmat kepada orang tuanya. Tapi kalau sudah menemui orang tuanya tua tapi tetap tidak bisa menyebabkan dia masuk surga, berarti orang yang celaka. Saking buruknya amalnya. Maka Rasul bilang amin. Yang ketiga, celakalah kepada umat-umat Muhammad yang mana apabila diucapkan sholawat namanya disebut tapi dia tidak mengucapkan sholawat. Maka kita bagi umat Rasulullah SAW, ketika kita disebut nama Rasulullah Muhammad SAW, kita harus bersolawat. 1 kali sholat Rasulullah SAW ini akan menjadikan derajat kita naik. 1 sholat naik, 1 sholawat naik. Setiap kita bersolat kepada Nabi, derajat kita akan semakin tinggi dari Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima." Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Maka wahai para manusia, bersalawatlah kalian semua. Nabi, Allah sendiri dan para malaikat berselawat mendoakan Rasulullah. Maka kita sebagai manusia, khususnya bagi umat Muhammad SAW, untuk sering-sering mengirim salawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi umat Nabi Muhammad. Maka sekarang bagaimana kita tinggal menjaga merawatnya, bagaimana kita rawat iman kita, merawat syukur kita. Mudah-mudahan sisa-sisa masa umur kita ini menjadikan kita tambah dekat pada Allah, menjadikan kita menjadi tambah cinta Rasulullah, sehingga kita sama-sama bisa jumpa bareng, ketemu dengan kekasih kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Insyaallah. Nggih cukup semanten dengan mengaturaken masyaallah kata kurangipun bagian lepat alhamdulillahipun. Mugi-mugi dalam pertemuan kita yang sederhana ini yang sedikit sebentar ini menjadikan bukti cinta kita kepada Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala panjang pengorbanan kita, pengorbanan waktu, diri, harta kita di sini. Allah Subhanahu wa taala pandang menjadikan tambahan pahala, tambah derajat sisi Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala balas dengan yang lebih baik lagi. Untuk doa. Semoga sarang-sarang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala ngampuni dosa dan hajat-hajat kita. Al-Fatihah. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والاخوه الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا منا ربنا انك رؤوف رحيم. يا حي يا قيوم بك نستعين. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا وعلما نافعا ورزقا حلالا وأشياء مباركة وذرية طيبة ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا السبب لمن اهتدى. اللهم ردنا ردا سبل ردا جميلا. اللهم زدنا علما زدنا فهما زدنا نورا زدنا بركة زدنا تقوى زدنا خيرا. اللهم زدنا تسريفا وتكريما ومحبة وبرا. اللهم يسر لنا أمورنا ولأمهاتنا ولآبائنا ولمشايخنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجمع بيننا بين حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, dosa orang tua kami, ya Allah, dosa anak-anak kami, ya Allah, dosa saudara-saudara kami, ya Allah, dosa tetangga-tangga kami, ya Allah, dosa umat Islam seluruh alam, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pandanglah kami dengan rahmat-Mu, ya Allah. Pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Jangan Kau murkai kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berkahilah hidup kami, ya Allah. Berkahilah rezeki kami, ya Allah. Berkahilah umur kami, ilmu kami, ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami, ya Allah, bersama orang-orang Kau ridhai, bersama orang-orang yang Kau ridhai, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, ya Allah. Penyakit yang zahir, penyakit yang batin. Lunasilah hutang-hutang kami, ya Allah. Berikanlah kami, ya Allah, keberkahan dunia akhirat, ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum wa bika nasta'in, ya Allah. Berikanlah, ya Allah, di hati kami, ya Allah, keikhlasan, ya Allah. Berikanlah kesabaran, ya Allah. Berikanlah akhlak, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan iman, matikan kami dalam keadaan iman, hidupkan kami dalam keadaan Islam, matikan kami dalam keadaan Islam, ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami, ya Allah, di surga-Mu, ya Allah, kelak bersama kekasih-kasih-Mu, ya Allah, bersama keluarga-keluarga kami, ya Allah, anak keturunan kami semua, ya Allah, dengan orang-orang yang Kau ridhai, ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, tuntunlah, ya Allah, dalam hidup kami, ya Allah. Tuntunlah, ya Allah, setiap perilaku kami, ya Allah. Tuntunlah kami, ya Allah, dalam ridha-Mu, dalam petunjuk-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله سيدنا محمد دعوه في تحية فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi adalah tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Ali Wisnu